tentang pajak dan zakat. Perkenalkan, nama saya Dea Royinati dan rekan saya Alinca, Saya Budin. Angelika, Mutiara Salva Agresta. Jadi di sini kami akan berdiskusi tentang pajak dan zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab az-zakah. Kata tersebut adalah bentuk masdar dari fi mahdi yang artinya bertambah, tumbuh, dan berkembang. Dalam istilah fiqh, zakat adalah sebuah ungkapan untuk seukuran yang telah ditentukan dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Kewajiban zakat bukan hanya dikhususnya pada umat Islam. Zakat telah disyariatkan kepada umat. Dalam Islam, zakat disyariatkan dalam beberapa fase. Pada periode Mekah sebenarnya telah turun ayat-ayat tentang perintah zakat. Ibnu Hajar telah berkata bahwa terdapat perselisihan pendapat antara para ulama tentang awal turunnya perintah zakat. Sedangkan jika kita turun sejarah, tidak ada ketentuan syar'i baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis yang mengatur pajak secara langsung. Yang ada hanya asar pada yang dilakukan oleh kaula, yaitu sejak Khalifah Umar bin Khattab. Itu pun terbatas pada pajak yang wajib dibayar oleh warga negara non-muslim yang mengarah tanah negara. Namun dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah menentukan pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat yang disebut dengan naul. Zakat dan pajak di beberapa negara muslim. Yang pertama, zakat dan pajak di Arab Saudi. Arab Saudi merupakan sebuah negara yang pemerintahnya berbentuk kerajaan. Arab Saudi membawahi dua kota suci bagi umat Islam, yaitu Makkah dan Madinah. Sejak Rasulullah, negeri tempat berdirinya Ka'bah itu mendapat tempat istimewa di hati umat Islam di seluruh dunia. Pengelolaan zakat berdasarkan undang-undang di Arab Saudi berlaku mulai tahun 1900 Masehi. Sebelumnya pelaksanaan zakat tidak diatur oleh undang-undang. 2. Zakat dan pajak di Malaysia. Malaysia merupakan salah satu contoh unik dalam sistem pengelolaan zakat, di mana otoritas pengumpulan dan pendistribusian zakat berada pada setiap wilayah. Sebelum tahun 1980, zakat hanya diwajibkan atas hasil tani seperti beras, meskipun beras nisab yang ditetapkan tidak seragam di semua wilayah persekutuan. Yang terakhir, zakat dan pajak di Indonesia. Pada masa penjajahan, pelaksanaan ajaran agama Islam termasuk zakat diatur dalam Ordonansie Pemerintahan Hindia Belanda nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam peraturan ini, pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam. Adapun persamaan zakat dan pajak adalah sebagai berikut: bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri. Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi. Dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara. Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia. Dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya. Keadilan antara pajak dan zakat. Para ahli ekonomi keuangan menyerukan agar dapat perpajakan hendaklah tetap memegang prinsip yang dapat menghalangi timbulnya penipuan dan kecurangan sehingga menepati prinsip keadilan. Selain itu, prinsip keadilan juga untuk mencapai sasaran yang tepat dengan tak memberatkan pihak wajib pajak. Ada 4 prinsip yang mesti diperhatikan dalam soal perpajakan, yaitu keadilan, kepastian, kelayakan, dan ekonomis. Adapun di antara alasan yang membolehkan adanya kewajiban pajak di samping zakat adalah karena jaminan sosial merupakan suatu kewajiban, penggunaan dana zakat yang terbatas pada para mustahik, adanya kaidah-kaidah hukum syariat yang membolehkan kerugian yang dibalas dengan keuntungan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.